Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi hari ini, saya ingin mempresentasikan panel project dari interaksi manusia dan komputer yang berjudul Rancangan Sistem User Interface UI, Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi Toko Buku berbasis website dengan metode SAW atau Simple Editing Waiting. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Nopresya Putra dengan NIM 19121141. Saya di sini sendirian, tidak berkelompok. Pendahuluan. Pemilihan lokasi usaha merupakan hal utama yang perlu dipertimbangkan karena lokasi yang strategis menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keputusan untuk keberhasilan suatu usaha. Karena itu, salah satu solusi untuk menentukan lokasi usaha dengan melakukan sistem pendukung keputusan secara terkomputerisasi berbasis website dengan metode Simple Editing Weighting atau SAW. Sistem ini merupakan sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi toko buku, yang selama ini masyarakat seperti mahasiswa kesulitan mendapatkan buku yang bisa dijadikan sebagai referensi yang sesuai dengan bidangnya. Seperti halnya kebutuhan buku-buku pelajaran yang masih kurang memadai, sehingga membutuhkan toko buku yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti mahasiswa, serta mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini. Untuk identifikasi masalah, yaitu permasalahan yang sering terjadi, yaitu kriteria-kriteria yang seringkali bertentangan keinginan akan kemampuan pelaku usaha dalam menentukan lokasi toko buku, sehingga diperlukan suatu solusi atau pemecahan masalah. Yang karena itulah salah satu solusi untuk menentukan lokasi usaha, yaitu dengan melakukan sistem pendukung keputusan dan secara terkomputerisasi dengan berbasis website dengan metode Simple Editing Weighting. Nah, untuk penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dengan menggunakan IT atau Information Technology berupa sistem pendukung keputusan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih lokasi toko buku yang strategis, sehingga memudahkan bagi para pelaku usaha dalam memberikan kebijakan berdasarkan kriteria-kriteria yang terbaik. Sesuai dengan namanya, sistem pendukung keputusan hanya mendukung atau menunjang keputusan. Keputusan tersebut nantinya diserahkan kepada pelaku usaha tersebut manakah lokasi yang paling terbaik. Untuk perancangan di sini, saya menggunakan voucher untuk bisa mengetahui algoritma yang di sini. Di sini ada 4 tahap dalam pembuatan metode SAW. Yang pertama yaitu menentukan data kriteria dan alternatif. Yang kedua, menentukan reti bobot kriteria dan alternatif. Yang ketiga, membuat materi keputusan dan menormalisasikannya. Dan yang terakhir, mencari nilai perankingan. Untuk rancangan implementasi, saya menggunakan prototipe dari aplikasi Figma, yaitu aplikasi dari pihak ketiga. Aplikasi Figma yaitu merupakan aplikasi desain di mana bisa bikin prototipe seperti yang ada di gambar. Untuk fitur-fitur dari sistem pendukung keputusan, yang pertama adalah login, yang kedua fitur dashboard, yang ketiga fitur alternatif, yang keempat fitur kriteria, yang kelima fitur penilaian, dan yang terakhir adalah laporan. Yang terakhir adalah laporan. Untuk melihat alur dari prototipe bisa dipresentasikan di link Figma berikut. Nah, seperti yang di sini, ini adalah fitur login. Ketika ingin masuk dari sebuah login, tinggal memasukkan username dan password yang ada di sini, kemudian di member me, dan ketika sudah masuk ke username dan password, maka bisa masuk. Tapi kalau misalkan username dan password itu salah, maka tidak akan bisa masuk meskipun sudah menekan tombol sign in. Untuk itulah, ketika kita sudah masuk ke username dan password, maka kita bisa sign in. Nah, di sini ada beberapa jenis dari tabel ini. Nah, di sini ada fitur dashboard, yaitu fitur di mana memunculkan peringkat yang ada. Memunculkan peringkat yang ada seperti ini. Kemudian di sini ditampilkan tabel peringkat seperti ini contohnya. Setelah itu kita bisa menuju ke alternatif. Untuk alternatif kita bisa menambah, mengubah, dan menghapus.
Bisa kita tambahkan di sini kalau misalkan perlu menambah. Dan juga kita bisa menghapus apabila ingin menghapus kriteria. Ini bisa dirubah kriterianya. Mengubah kriteria dan mengubah alternatif. Di situ jika alternatif ini udah dibuat, kemudian kriteria sudah dibuat, maka kita akan menghitung dengan proses dari proses alternatif yang akan kita dihitung. Sehingga nanti pada saat sudah mengsubmit, maka muncullah tabelnya seperti ini. Dan yang pertama, peringkat yang diambil yaitu data ini, Jalan Gria Randi. Dan kalaupun perlu logout, bisa menunjukkan yaitu sync out seperti ini. Munculnya seperti itu. Ya, mungkin itu aja untuk cara gambaran dari prototype. Terus untuk perancangannya itu, untuk perancangan implementasinya, ya, oke. Ini untuk hasil implementasinya kira-kira seperti ini dari hasil perancangan, baik dari login, dashboard, kriteria, alternatif, maupun penilaian, dan juga laporan. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian yang telah dilakukan, sistem pendukung keputusan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan memberikan beberapa kriteria-kriteria yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih lokasi usaha toko buku yang strategis. Dengan adanya sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi menggunakan metode SAW dapat memperhitungkan lokasi yang strategis, menghasilkan alternatif lokasi sesuai dengan harapan dan kemampuan pelaku usaha. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas interaksi manusia dan komputer, dan saya menyadari juga bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan pengetahuan dan wawasan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan. Saya berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih. Mungkin sekian itu dari panel project dari sistem pendukung keputusan. Pilihan lokasi toko buku berbasis website dengan metode SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.